Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya kehebohan saat Syifa dan juga Dafri akhirnya memutuskan untuk membongkar makam anaknya ya kawan-kawan, untuk melakukan tes DNA. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang bahwa anak Syifa masih hidup. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Syifa dan juga Dafri sedang mengikuti Bu Nadia ya kawan-kawan, karena mereka merasa bahwa tingkah laku Bu Nadia sangat aneh. Apalagi Bu Nadia terlihat sangat panik dan juga tegang ketika Bu Nadia baru saja berteleponan dengan seseorang. Bahkan Bu Nadia sampai pergi ke toko perhiasan untuk menjual perhiasannya ya kawan-kawan. Ya, saat itu Syifa dan juga Dafri terus-menerus mengikuti Bu Nadia demi untuk mengetahui sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Bu Nadia. Karena Dafri dan juga Syifa benar-benar sangat penasaran. Mereka yakin bahwa ini semua ada hubungannya dengan anak mereka ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Pak Rahmat sedang berbicara dengan pengacaranya ya kawan-kawan, di mana pengacara Pak Rahmat melaporkan bahwa dirinya tidak berhasil untuk membujuk pihak rumah sakit untuk mengeluarkan daftar nama pasien pada saat Syifa melahirkan serta meminta salinan dari rekaman CCTV. Pak Rahmat pun semakin bingung ya kawan-kawan bagaimana caranya untuk membantu Syifa memecahkan permasalahan ini. Namun pada saat itu pengacara Pak Rahmat mengusulkan sebuah ide, di mana pengacara itu menyuruh Pak Rahmat dan juga keluarganya membongkar makam bayi tersebut dan melakukan tes DNA apakah anak tersebut memiliki DNA yang sama dengan Syifa ataupun Dafri. Meski awalnya Pak Rahmat ragu, namun Pak Rahmat akhirnya menyetujui apa yang disarankan oleh pengacara tersebut. Namun Pak Rahmat harus membicarakan hal ini kepada Dafri, Syifa dan juga keluarga besarnya. Tentunya pada saat Pak Rahmat membicarakan tentang permasalahan ini, banyak sekali pihak-pihak yang menolak ya kawan-kawan, karena merasa kasihan kuburan bayi yang tidak berdosa harus dibongkar dan dilakukan tes DNA hanya demi untuk mengikuti feeling ataupun firasat dari Syifa. Ya, namun Syifa dan juga Dafri justru malah setuju karena Syifa ingin membuktikan kepada semua orang bahwa yang dikubur bukanlah anak Syifa melainkan anak orang lain, karena Syifa masih sangat yakin bahwa anaknya masih hidup. Ya, hal ini akan menimbulkan pro dan kontra ya kawan-kawan antara keluarga Syifa dan juga yang lainnya, karena Syifa yang begitu kuat dengan pendiriannya tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan pada akhirnya Syifa dan juga Dafri pun akhirnya membongkar makam anak mereka ya kawan-kawan. Meskipun pada awalnya banyak orang yang melarang, namun pada akhirnya mereka menyetujui tentang keputusan Syifa dan juga Dafri, karena mereka juga ingin mengetahui sebenarnya feeling Syifa itu kuat atau Syifa hanya halusinasi saja ya kawan-kawan. Dan ketika dilakukan tes DNA antara Syifa, Dafri dan juga gen dari bayi tersebut
ternyata hasilnya sangat-sangat mencengangkan ya kawan-kawan, dimana tidak ditemukan kecocokan sama sekali antara Shiva atau Dafri dengan bayi tersebut. Hal itu memperkuat keyakinan Shiva bahwa Icha memang benar-benar masih hidup ya kawan-kawan. Semua orang pun terkejut melihat hasil tes DNA tersebut karena semua orang sudah yakin bahwa itu adalah anak Shiva, namun ternyata itu bukanlah anak Shiva. Dengan terbuktinya bahwa anak Shiva masih hidup, maka peluang Dafri dan juga Shiva untuk bertemu dengan Icha akan semakin besar. Ya, mereka tidak perlu lagi untuk meminta daftar nama-nama pasien dari rumah sakit karena mereka sudah yakin bahwa itu bukanlah anak Shiva. Sekarang tugas Shiva dan juga Dafri tinggal menyelidiki sebenarnya anak siapa yang ditukar dengan anaknya ya kawan-kawan. Ya, Shiva pun langsung kepikiran kepada Alina ya kawan-kawan, karena ini sangat logis sekali, dimana jika memang anak Alina benar-benar mengalami masalah jantung, maka Bu Nadia pasti akan melakukan apa saja demi untuk membuat Alina bahagia, termasuk dengan menukar anak Shiva dan juga anak Alina. Ya, perlahan-lahan semuanya mulai tersusun rapi ya kawan-kawan. Bukti-bukti semuanya akan semakin mengarah kepada Bu Nadia dan juga anak Alina. Ya, akhirnya semua orang pun yakin bahwa memang keputusan Shiva untuk menyelidiki tentang semua ini itu benar. Karena feeling Shiva itu tidak pernah meleset ya kawan-kawan. Lagi-lagi semua orang dibikin kagum dengan feeling Shiva yang begitu sangat kuat dengan anaknya ya kawan-kawan. Ya, lalu bagaimana nantinya cara Shiva untuk bertemu dengan anaknya? Dan bagaimana cara Shiva untuk membawa pulang anaknya? Karena pastinya anak Shiva itu sudah disayang oleh ibu yang baru ya kawan-kawan. Dan mereka semua tidak tahu bahwa anak Shiva kini berada di tangan Alina. Wah, semakin hari puzzle-puzzle ataupun teka-teki dari anak Shiva sudah mulai lengkap ya kawan-kawan. Tinggal menunggu finishingnya saja ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi semua orang ketika mengetahui ternyata Bu Nadia adalah dalang di balik semua ini? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.